Puji Tuhan, senang sekali saudara di hari Minggu yang baru. Ya. Saudara, penting buat kita orang percaya untuk memaknai setiap hari itu sebagai sebuah pengalaman yang baru. Sebab Alkitab berkata, berkat Tuhan itu selalu baru setiap pagi. Kalau kita tidak bisa atau tidak berani ya, memaknai hari-hari ini sebagai hari yang baru yang Tuhan berikan, maka sayang buat kita ya. Jadi kita bersyukur. Dan hari demi hari kita lalui, pada akhirnya GPD Brisbane entar lagi 20 tahun. Ya, kita melihat ke belakang, Tuhan baik banget dalam perjalanan pelayanan ya. Dari teman-teman pelayan yang masih SMP ya, sampai sekarang sudah punya anak-anak, wah luar biasa itu. Tuhan baik banget ya, dan tetap setia melayani. Dan saya bangga melihat kesuksesan saudara di profesional area saudara ya, Tuhan Yesus baik. Nah tahun ini, ulang tahun yang ke-20, kita tidak pernah buat acara sebesar ini sebelumnya. Jadi saya berharap dan saya berdoa, tapi itu yang saya selalu ulangi. Minta jangan sampai kebanggaan dan kesukaan ini mencuri kemuliaan Tuhan. Ya, itu yang harus kita hindari. Kita total adakan selebrasi ini untuk kemuliaan Tuhan. Makanya tema kita untuk anniversary ini adalah The Glory of God Endures Forever. Benar ya? Begitu ya, Mitch? Benar ya? Itu tema di anniversary kita. Nah, karena begitu pentingnya kita bersyukur kepada Tuhan, kita mau mengajak teman-teman kita untuk datang ke acara. Tapi yang lebih penting adalah kita jemaat Tuhan harus mengambil bagian yang penting untuk pelayanan ini ya. Saya tanya kepada choir, ini kok yang ikut choir kok nggak sebanyak yang awal-awal nih? Apa karena sudah terlalu tua? Karena sudah merasa 20 tahun? Saya bilang ke Sansan, ingatkan Om Jerry ya, saya mau ajak teman-teman yang pernah ikut choir, ayo dong, ini special celebration buat kita, ya, special celebration. Masih boleh kan kalau mereka bisa ikut ya? Ayo dong, ikut choir, masih belum terlambat, saya kira masih ada 2 minggu, Sansan juga tidak akan menolak kalau Anda bergabung untuk nyanyi. Boleh ya San? Sansan boleh ya? Ya. Ya ayo please, yang choir ikut dong ya. Ini acara Anda, acara kita. Saudara doakan supaya apa yang kita lakukan pada acara nanti itu benar-benar untuk kemuliaan. Saudara nanti bisa ajak teman. Saya sudah semangat banget, rasanya acara udah besok nih. Saya ngomong gini. Jadi mari saudara, lakukan apa yang bisa Anda lakukan, berikan apa yang bisa Anda berikan untuk kemuliaan Tuhan. Ini acara yang cukup besar buat kita, dengan ya konsentrasi yang cukup banyak dan besar. Jadi saya mengajak jemaat untuk sama-sama berdoa dan terbeban untuk acara ini ya. Oke, itu bukan khotbahnya ya, itu cuman introduction reminder untuk anniversary kita. Oke, puji Tuhan. Saudara, minggu yang lalu kita baru merayakan hari raya Pentekost ya, dan saya sudah sedikit memaparkan apa itu Pentekost pada konteks kebutuhan rohani kita tahun ini ya, menjadi gereja dengan aroma keharuman Kristus. Itu yang minggu lalu kita lihat ya. Itu penting buat kita. Nah, saya masih ingin sedikit bicara tentang konteks ini. Kenapa? Karena hari-hari ini di siapapun Anda, kita membutuhkan pertolongan. Kita nggak bisa survive by our own self, nggak bisa. Ada banyak situasi di hidup, di environment kita yang berusaha menghalangi kita, baik kita enjoy untuk hidup kita, atau enjoy untuk pekerjaan, studi, pelayanan, ya. Ada aja rintangannya. Jadi prinsip utamanya, kita tetap membutuhkan pertolongan. Dan yang kita percaya bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan. Amin. Dan itu yang harus kita tanam baik-baik dalam kehidupan rohani kita. Hari ini saya coba beri judul Roh Kudus. Itu tema yang sangat umum. Roh Kudus, tapi ada subtitlenya
seperti yang diberikan oleh Roh Kudus. Saya bicara hal yang sama di Golgota tadi pagi. Mari kita awali dulu dengan Yohanes pasal 14 ayat 16 dan 17. Yohanes 14, 16, 17. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Saudara, Yesus berjanji kepada murid-muridnya bahwa aku tidak akan meninggalkan engkau sebagai yatim piatu, tapi aku akan memberikan seorang penolong yang lain yang akan menyertai kamu selama-lamanya. Perhatikan kalimat ini. Penolong yang lain yang akan menyertai kamu selama-lamanya. Ya. Kata penolong di sini comforter atau di dalam bahasa aslinya parakletos yang artinya orang yang berjalan di samping bersama-sama. Tapi ada bagian lain yang harus kita perhatikan ayat 17. Penolong ini menunjuk kepada pribadi Roh Kudus. Di ayat yang ke-17 dikatakan yaitu roh kebenaran. Roh kebenaran ini menjadi penting. Tapi mari kita tinggalkan dulu ayat ini. Kita akan kembali nanti, tapi kita langsung lompat dalam Matius pasal yang ke-28. Injil Matius pasal 28 ayat 19 dan 20. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ada konsep yang ditegaskan kembali oleh Yesus. Aku akan menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Injil Matius pasal 28 ayat 19 dan 20, kita kenal itu sebagai great commander dari Yesus. Dan itu amanat agung, ya. Dan kita menemukan visi yang besar dari Yesus di situ. Di mana Yesus berkata, sebelum Yesus naik ke sorga, Yesus berkata kepada murid-muridnya, jadikan sekalian bangsa muridku. Jadi ada visi yang besar untuk menjadikan sekalian bangsa murid Tuhan. Dan saudara, di zaman Yesus itu konsep geografisnya masih sebatas orang Israel dan sekitarnya. Jadi belum sampai ke ujung bumi, kira-kira begitu. Tapi menjadi penting ketika Yesus naik ke sorga, Yesus berkata, jadikan sekalian bangsa muridku. Itu perkataan Yesus sebelum dia naik ke sorga. Itu ada di hati Tuhan. Bangsa-bangsa ada di hati Tuhan. Jadi kita bisa melihat di sini bahwa Yesus tidak hanya datang untuk eksklusif hanya kepada orang Israel. Karena ada orang yang berkata Yesus hanya datang untuk orang Israel. No. Yesus mencintai segala bangsa. Ya, dia datang untuk semua umat manusia. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa. Makanya Yesus berkata, jadikan semua bangsa muridku. Ya, kita menemukan hati Tuhan yang besar untuk visi bangsa-bangsa. Kita terus pada pembacaan seterusnya. Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Kita menemukan visi, pesan yang sama. Matius pasal 28, Yesus berkata, bangsa-bangsa, tetapi ditegaskan kembali di situ Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Ada konteks yang sama, ada hati Tuhan. Nah, Kisah pasal 1, ayat yang ke-8, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Perhatikan baik, ayat ini tidak semata-mata kita menangkap pesan kuasa. Seolah-olah bahwa itu saja yang menjadi tujuan Tuhan. Tidak. Kita senang dengan ayat ini. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Kuasa, dunamis, dinamis, dinamo. Itu dari kata yang sama. Ya, kuasa, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Tapi ayat ini tidak berhenti kepada tujuan individual.
Ayat ini tidak berhenti kepada terpenuhinya kebutuhan, keinginan dari satu pribadi yang percaya kepada Tuhan. Tapi kalau kita baca konteks ini, Yesus mau tekankan kepada murid-murid pada waktu itu, betapa pentingnya kamu menunggu di Yerusalem sampai menerima janji Allah. Apa itu? Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku. Ini yang menjadi penekanan Yesus. Kamu akan menjadi saksiku. Jadi tujuan Roh Kudus diberikan akan memenuhi orang percaya adalah menjalankan tujuan Tuhan. Apa itu? Ada visi bangsa-bangsa. Apa itu? Ada panggilan supaya semua orang dari Yerusalem sampai ke ujung bumi bisa menjadi murid Tuhan. Bisa mengenal Tuhan. Jadi Yesus sayang semua bangsa. Ada lagu sekolah minggu. Yesus cinta anak-anak. Anak-anak. Segala bangsa. Anak-anak sedunia. Sama kan? Ya. Yesus cinta segala bangsa gitu ya. Saya nggak salah ya. Anda benar tapi saya nggak salah. Ya. Oke. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, perhatikan baik. Banyak kali kita terjebak kepada tujuan yang sangat privat menjadi keinginan kita. Tidak salah, makanya minggu yang lalu saya katakan, ketika murid-murid dipenuhi dengan Roh Kudus, menikmati manifestasi karunia Roh Kudus, itu baru separuh dari perjalanan imanmu. Itu baru separuh dari perjalanan imanmu. Sebab kita ini hanya instrumen dari tujuan Allah yang besar. Kita harus meletakkan diri kita kepada tujuan Allah yang besar. Itu tujuan penciptaan. Itu tujuan Tuhan buat kita. Tuhan panggil kita menjadi orang percaya. Tuhan memperlengkapi kita dengan karunia. Tuhan tambahkan, Tuhan berikan kuasa untuk kita. Untuk apa? Tidak hanya untuk kita. Tapi Tuhan berikan Roh Kudus, dunamis itu, kuasa itu. Supaya kita bisa menjadi saksi. Supaya kita bisa berdampak. Supaya ada kehadiran Kristus yang dapat dinikmati oleh banyak orang. Perhatikan baik. Kita lompat. Pembacaan seterusnya. Di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua pada hari raya Pentakosta. Kita sudah baca itu minggu yang lalu. Tapi saya fokus ayat yang keempat. Ayat yang keempat dikatakan, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Puji Tuhan. Penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Ada pengalaman kepenuhan Roh Kudus. Ada tanda di mana murid-murid yang berdoa mereka mulai berkata-kata. Berkata-kata seperti apa yang diberikan oleh Roh Kudus. Perhatikan. Kalimat ini berkata, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain. Saya suka ingatkan begini. Jangan jadi orang Kristen yang hanya mengejar kepenuhan Roh Kudus dan berhenti di situ. Tanpa bertumbuh kepada dimensi yang lebih besar, lebih tinggi dari itu. Ayat ini menekankan di kalimat berikutnya dikatakan ada kepenuhan Roh Kudus, tapi bagian B dikatakan seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakan, buat saya yang paling penting ini. Yang paling penting ini. Roh Kudus dicurahkan, murid-murid penuh dengan Roh Kudus. Tapi ada sumbernya. Alkitab katakan seperti yang diberikan oleh Roh Kudus untuk mereka mengatakannya. Jadi sumbernya yang menjadi penting. Sumbernya, karena ada sumbernya. Roh Kudus memberikan kuasa itu, kemudian diikuti atau kemudian ada manifestasi. Ada kepenuhan. Jadi tidak ada pengalaman manifestasi kalau nggak ada sumbernya. Nggak ada pengalaman manifestasi kalau nggak sumbernya. Nah kita melihat di sini Roh Kudus atau Allah hadir di situ. Ada manifestasi di situ. Tapi ada sumbernya. Makanya saudara banyak kali kita suka dengar begini. Orang percaya jangan kejar berkatnya dong. Kejar sumbernya. Iya kan? Kenapa? Karena banyak kali kita suka berkatnya, kita menolak sumbernya. Kekristenan nggak mengajar kita seperti itu. Yang kita hidupi, yang kita kejar adalah sumbernya. Bukan berkatnya.
Kalau kita dapat sumbernya, kalau kita temukan sumbernya, maka berkat. Alkitab katakan begini, burung di udara dia pelihara, bunga di padang ia hiasi. Terlebih mereka yang mengasihi Tuhan, ia akan mendandani mereka. Alkitab jelas mengatakan seperti itu. Dan ia akan, kenapa? Karena Allah tahu kamu membutuhkan semua itu. Jadi yang paling penting sumbernya. Buat saya di Kisah Rasul pasal 2 ayat yang keempat. Murid-murid penuh dengan Roh Kudus. Ada pengalaman manifestasi Roh Kudus. Tapi ada sumbernya. Sumbernya kenapa? Saya katakan di jemaat. Sifat iblis yang paling menonjol adalah manipulatif. Dia bisa meniru. Dia bisa meniru. Kalau yang kita kejar hanya hal-hal yang bisa terlihat secara fisik. Sebut saja manifestasi secara fisik. Hati-hati. Kalau sumbernya nggak benar. Jangan-jangan ada manipulasi. Jangan-jangan ada manipulasi. Jangan-jangan hanya menyerupai. Tapi kalau hati kita tertuju kepada sumbernya, Roh Kudus, maka pengalaman itu pasti benar. Kita akan lihat ke depan pelan-pelan. Tapi itu yang penting. Ya, ada pengalaman karena ada sumbernya. Sumbernya katakan seperti yang Roh Kudus berikan kepada mereka untuk mengatakannya. Nah, related dengan tujuan Tuhan, visi Tuhan untuk bangsa-bangsa. Di Kisah Rasul pasal 2, kita perhatikan baik, kalau saudara baca terus ke bawah, di Yerusalem, setiap tahun orang Israel dari seluruh dunia berkumpul di Yerusalem. Merayakan apa? Di Kisah Rasul pasal 2 ada perayaan Pentakosta. Setiap tahun mereka datang. Orang-orang dari seluruh pelosok dunia datang, orang Yahudi datang ke Yerusalem untuk merayakan Pentakosta. Dan tidak hanya mereka. Karena itu adalah perayaan tahunan yang besar, maka ada orang-orang lain, wih ini rame, kesempatan jualan tuh. Ada orang yang datang hanya karena alasan bisnis mungkin. Datang tuh mereka. Jadi banyak sekali orang di Yerusalem dari semua bangsa. Banyak sekali. Nah, kemudian saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Roh Kudus berikan pengalaman manifestasi kepada murid-murid pada waktu itu. Apa yang Roh Kudus berikan kepada mereka? Mereka berkata-kata dalam bahasa-bahasa yang lain. Alkitab menggunakan kata glossolalia. Tapi bahasa yang mereka katakan adalah bahasa yang dimengerti oleh orang Partia, Media, Elam, Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus, Asia, Frigia, Pamfilia, Mesir, Libya, Kirene, Roma, Yahudi, Kreta, Arab. Semua bahasa-bahasa itu diberikan oleh Roh Kudus kepada murid-murid. Karena apa? Karena konteks kebutuhannya pada saat itu adalah, kita kembali kepada visi Yesus. Pergi, jadikan segala bangsa muridku. Roh Kudus akan turun atas kamu, kamu akan terima kuasa dan kamu akan jadi saksi. Di Kisah Rasul pasal 2 ketika mereka berdoa, benar. Roh Kudus dicurahkan buat mereka dan mereka menjadi saksi dengan cara apa? Dengan cara seperti apa yang Roh Kudus berikan karena ada tujuan untuk memenangkan bangsa-bangsa. Tujuannya bukan hanya kepada tujuan asal murid 120 orang yang setia, penuh Roh Kudus, mereka bermanifestasi. No, itu hanya separuh dari tujuan. Itu hanya separuh. Dan itu pun mereka menjadi alat untuk apa? Untuk tujuan Tuhan. Supaya orang-orang yang ada di Yerusalem, mereka bisa kenal Tuhan. Ketika mereka boleh berkata-kata dari bahasa-bahasa yang berbeda. Apa kata orang-orang pada waktu itu? Wow, bukankah mereka itu orang Galilea? Bagaimana mungkin mereka bisa berkata-kata dalam bahasa kita tentang perbuatan-perbuatan besar dari Tuhan? Ada kesaksian Tuhan tentang Tuhan di situ. Saya garis bawah itu. Seperti yang Roh Kudus berikan. Apa yang menjadi kehendak, apa yang menjadi visi, tujuan Tuhan.
Nah, saudara, bagi kita gereja Tuhan, kebutuhan kita saat ini dari konteks waktunya tidak sama dengan kebutuhan pada peristiwa Kisah Rasul pasal 2 pada perayaan Pentakosta saat itu. Konteks kebutuhan kita mungkin berbeda. Konteks kebutuhan kita berbeda. Tapi yang harus kita ingat adalah Tuhan tahu apa yang menjadi Tuhan utama kita sebagai orang percaya. Makanya sudah, tapi nanti kita baca beberapa ayat baru kita sampai kepada ayat awal yang kita baca tadi. Ya. Jadi Roh Kudus beri kuasa, karunia kepenuhan dengan berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, dimengerti oleh bangsa-bangsa, karena itu kebutuhan untuk menangkan bangsa-bangsa. Ya. Itu kebutuhan untuk memenangkan bangsa-bangsa. Hidup sebagai orang percaya adalah hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Kita percaya, kita terima Yesus karena Roh Kudus yang bekerja dalam diri kita sampai kita bisa percaya kepada Tuhan. Sampai kita percaya kepada Tuhan. Tapi itu proses, belum penuh. Orang percaya kepada Tuhan belum penuh dia. Dia baru diubahkan kepada pertobatan, tapi dia belum penuh. Makanya orang yang baru bertobat pelan-pelan dia didewasakan. Dia baru terima Tuhan, tapi dia belum bahasanya masih bahasa-bahasa yang lama. Orang yang bertobat dia tidak completely berubah pada sifat-sifat dasarnya. Ada proses pendewasaan. Jadi dia perlu mengalami kepenuhan Roh Kudus di mana sampai dia menikmati Roh Kudus sepenuhnya mengambil alih kehidupannya dan dia tunduk kepada pimpinan Roh Kudus. Galatia 5:25 katakan begini. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah kita juga dipimpin oleh Roh. Jadi orang yang percaya kepada Tuhan, yang bertumbuh dewasa dalam Tuhan, dia harus mau dipimpin oleh Roh. Dia harus mau dipimpin oleh Roh Kudus. Penting sekali untuk kita mengerti. Ingat, Roh Kudus bekerja bukan atas dasar keinginan dan kemauan kita. Roh Kudus bekerja atas dasar apa yang dikehendaki oleh Roh Kudus yang menjadi sama kita dan tujuan Tuhan pada konteks yang sama. Pada saat yang bersamaan. Itu Roh Kudus. Nah, hidup kita ketika kita dipimpin oleh Roh Kudus, maka kita akan berjalan kepada apa yang menjadi kehendak Allah yang sesungguhnya dalam perjalanan hidup kita setiap hari. Sebagai student, sebagai seorang profesional, pelayan, apapun aktivitas saudara. Hiduplah dipimpin oleh Roh Kudus. Dan waktu kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus, ingat, Allah bekerja tidak dengan satu metode. Enggak. Tuhan punya begitu banyak cara untuk menolong kita. Tuhan memiliki begitu banyak cara untuk intervensi dalam kehidupan kita secara utuh. Makanya jangan membatasi Tuhan hanya dalam batas-batas karunia-karunia tertentu. Tidak yang salah. Kita menginginkan karunia, itu Alkitab ajarkan itu. Boleh, boleh. Tapi yang paling penting yang harus kita maknai adalah karunia-karunia itu diberikan bukan atas dasar keinginan kita, selera kita. Kita berdoa, Tuhan saya mau karunia kesembuhan ilahi. Supaya waktu saya tumpang tangan orang lumpuh langsung jalan, keren toh. Atau pingin karunia-karunia yang menonjol lainnya. Tuhan bekerja enggak kayak gitu. Enggak berdasarkan selera kita, enggak. Kalau Tuhan mau pakai kita, Tuhan penuh kita, Roh Kudus dia kasih karunia. Karena ada tujuan Tuhan. Enggak cuma sekedar supaya kita puas, keren, enggak. Karena ada tujuan Tuhan. Jadi seseorang yang menerima karunia Tuhan, ingat itu bukan permanen, enggak. Karunia itu bukan permanen. Sepanjang karunia itu kita terima dan kita jalankan itu untuk tujuan Tuhan, Tuhan akan puji Tuhan, Tuhan taruh, Tuhan pakai itu terus. Puji Tuhan. Tapi kalau enggak, makanya di dalam Tuhan kita enggak boleh sombong. Apalagi sombong karena karunia. Saya lebih keren, saya kalau minggu saya di pelayan mimbar.
Iya, saya kalau di gereja saya pelayan, saya numpang-numpang tangan orang. Enggak gitu. Pelayan-pelayan mimbar yang berdiri di mimbar untuk melayani tidak lebih besar tanggung jawab rohaninya dengan jemaat yang duduk. Sama juga, jemaat-jemaat yang duduk tidak lebih kecil tanggung jawab rohaninya dengan mereka yang melayani di pelayanan mimbar. Kenapa? Karena kita gereja ini tubuh Kristus. Kita tubuh Kristus. Perhatikan, coba kita lompat pada pembacaan yang lain. Kita sudah ngerti bahwa hidup ini harus dipimpin oleh Roh Kudus supaya kita mengalami, menerima, menikmati kuasa Roh Kudus. 1 Korintus 12 ayat 11. 1 Korintus 12 kalau sudah baca ke atas itu bicara tentang karunia-karunia. Tapi ayat 11 bilang begini, tapi semuanya itu dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Roh Kudus, roh yang sama bekerja kepada masing-masing orang secara khusus. Seperti yang dikehendakinya. Sekali lagi, bukan atas dasar apa yang kita mau. Tentu sebagai seorang anak kepada Bapa kita boleh aja meminta berdoa, boleh aja kan. Minta berdoa boleh dong, tidak ada masalah. Tapi kehendak Tuhan di atas segalanya. Kita harus hidup dalam pimpinan Roh Kudus dan tunduk kepada kehendak Roh Kudus. Tuhan mau pakai saya seperti apa? Tuhan mau pakai saya untuk apa? Jadi Roh Kudus untuk kita melalui kita. Bukan hanya Roh Kudus, kepenuhan Roh Kudus bukan hanya untuk mentransform kita menjadi pribadi yang baru. Enggak. Tapi Roh Kudus memenuhi kita supaya melalui kita orang lain bisa kenal Tuhan. Itu hal yang penting untuk kita. Nah, kalimat ini seperti yang dikehendakinya, seperti yang dikehendakinya. Sekali lagi saya ingin tekankan sama dengan ayat yang keempat Kisah Rasul pasal 2. Seperti yang Roh Kudus berikan kepada mereka untuk mengatakannya. Karena itu yang dikehendaki oleh Roh Kudus pada waktu itu untuk murid-murid mengatakannya. Hari ini saya suka waktu ibadah doa malam yang terakhir di Sunnybank. sempat bilang begini, Efraim sempat bilang begini, Tuhan akan pakai Anda dengan bahasa ekonomimu, dengan bahasa teknologi, dengan bahasa IT-mu. Bisa saja. Saya tidak sedang membatasi konteks bahasanya, bukan. Kalau kita sedang berangkat bagaimana memenangkan bangsa-bangsa. Ya, itu poin utamanya. Nah, Tuhan bisa pakai Anda untuk memenangkan orang Arab misalnya. Tidak mesti dengan bahasa Arab. Tapi bisa juga. Kalau Tuhan mau ya puji Tuhan, boleh juga dong. Tapi Tuhan bisa menggunakan cara yang lain untuk menangkan orang mereka dengan karunia atau manifestasi yang Tuhan sendiri kehendaki untuk diberikan supaya orang lain bisa percaya Tuhan. Sudah pernah dengar cerita bahwa banyak orang yang bertobat bukan karena dikhotbahi. Ada orang bertobat hanya lihat lifestyle-nya orang Kristen, hanya lihat orang percaya. Dia setia, dengar-dengaran, bagaimana dia sabar, deal dengan pekerjaan. Itu jadi berkat. Dan dia pingin tahu siapa Tuhan. Makanya begini, sebelum orang lain kenal Yesus, dia pingin kenal kita dulu. Dan itu yang terjadi dalam kehidupan. Gereja Tuhan yang dipanggil Tuhan menjadi berkat buat bangsa. Ingat, perhatikan yang paling penting bukan apa yang kita mau. Yang paling penting apa yang Roh Kudus mau. Konteks sosial di kebutuhan kita hari ini apa? Kita nggak tahu. Bagaimana caranya? Tapi Roh Kudus pakai kita. Dengan apa yang menjadi kehendaknya. Kadang-kadang kita nggak sadar kita sedang dipakai oleh Tuhan. Ketika kita hidup setia. Maka yang paling penting hidup setia, hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Orang yang dipimpin oleh Roh Kudus adalah, saya suka bilang, Golkos saya bilang begitu. Orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, dia memiliki sensitivitas yang besar terhadap dosa yang kecil. Orang yang dipimpin Roh Kudus yang hidup taat, setia,
memiliki sensitivitas yang besar sekali terhadap dosa yang kecil sekalipun. Sebaliknya, orang yang tidak hidup setia, yang tidak mau dipimpin oleh Roh Kudus, dia punya sensitivitas yang kecil sekali terhadap dosa yang besar. Orang ke gereja sekali, dia rasa, aduh saya gak ke gereja. Aduh gimana gak ke gereja. 2 minggu, aduh gak enak saya gak ke gereja 2 minggu. Minggu ketiga dia rasa, kok sama aja ya. Minggu pertama, kedua, ketiga saya gak ke gereja tapi kok ternyata gak apa-apa. Minggu keempat dia gak ke gereja, biasa aja gak perlu ke gereja kalau gitulah. Kenapa? Sensitivitasnya tidak memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus. Ini yang harus kita pahami sebagai gereja Tuhan. Karena kenapa? Saya awali tadi, kita punya kebutuhan di semua perjuangan kehidupan kita. Sehingga kita butuh source yang lain untuk bisa menolong kita. Karena kita sudah memberdayakan semua potensi, kita gak bisa apa-apa. Kita cuma nangis, Tuhan tolong. Pada titik ini kita membutuhkan pertolongan dari source yang benar. Apa itu? Itu yang punya itu hanya orang percaya, hanya orang Kristen, hanya orang yang sungguh-sungguh. Apa itu? Iman. Pada batas iman itu Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita. Coba kita terus dulu. Kembali kepada pembacaan awal kita tadi. Yohanes 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan berikan kepadamu seorang penolong. Comforter. Akan memberikan parakletos. Yang akan menyertai kamu selama-lamanya. Ini loh maksud Tuhan. Tuhan berikan kita seorang penolong. Bukan cuma nolong kita supaya kita penuh Roh Kudus dan berhenti di situ. Enggak. Roh Kudus sebagai penolong buat kita tidak hanya supaya kita penuh Roh Kudus, punya manifestasi, keren. Enggak, itu baru separuh saya bilang. Roh Kudus penolong untuk selama-lamanya. Wah keren gak saudara? Makanya jangan hanya merasa perlu Tuhan, perlu Roh Kudus. Kalau itu hal-hal yang sifatnya spiritual. Kalau enggak ya udah otak saya cukup kok. Banyak kali orang membanding-bandingkan Tuhan dan mengukur Tuhan dengan kekerdilan intelektualnya. Kenapa saya berani katakan demikian? Bandingkan kepintaran Anda dengan alam semesta ciptaan Tuhan ini. Bandingkan. Seberapa besar otak intelektual sudah dibandingkan dengan alam semesta? Bumi ini bagian dari alam semesta seberapa besar? Dan di bumi yang besar ini kita tinggal di Australia. Australia seberapa besar? Brisbane. Apalagi Brisbane dibandingkan dengan bumi yang besar, dengan alam semesta, nggak ada apa-apanya. Nah kalau yang tinggal di Brisbane cuma Anda sendiri, yang lain. Yang tinggal di Brisbane sekian banyak. Dan pikiran dari satu orang yang berkata, menolak Tuhan hanya karena alasan-alasan intelektualnya. Intelektualnya pun hanya bagian kecil dari seluruh totalitas eksistensinya. Terlalu kecil jika dibandingkan dengan kuasa Tuhan. Dan Tuhan tahu itu. Makanya sebelum Yesus naik ke sorga dia bilang aku akan kasih penolong. Penolong yang lain yaitu Roh Kudus. Yang akan menolong kamu di dalam segalanya. Full stop. Untuk selama-lamanya. Itu privilege-nya kita orang percaya. Roh Kudus menolong di dalam segala situasi kehidupan kita. Itu janji. Penolong yang lain. Makanya kehidupan orang percaya harus lebih besar dari apa yang dapat Anda kerjakan. Imanmu harus lebih besar dari apa yang bisa Anda bayangkan. Apa yang bisa Anda kerjakan harus lebih besar. Kalau cara berimanmu hanya sampai pada level expected, apa yang kita udah tahu harus begini. Betapa kecilnya. Iman harus lebih besar. Harus lebih besar. Karena itu ada di dimensi di mana iman kita hidup, iman kita bekerja dan kita berserah. Waktu kita berserah, Roh Kudus turun tangan.
Roh Kudus berkarya menyatakan mujizat. Lihat tokoh-tokoh Alkitab begitu semua. Di titik hidup mereka, mereka cuma berserah. Sudahlah terserah Tuhan. Apa jadinya? Udahlah Tuhan. Kehendakmu jadinya. Yesus juga ngajar begitu. Biar kehendak Tuhan yang jadi. Roh Kudus sebagai penolong itu efektif selama kita berserah kepada kehendaknya. Kita nggak bisa persalahkan Tuhan. Oh, ingat, Roh Kudus sebagai penolong efektif selama kita berserah kepada kehendaknya. Kita tidak punya hak klaim kalau kita nggak berserah kepada kehendaknya. Berserah kepada kehendaknya. Lalu dikatakan begini, yang istimewa begini. Ayat 17 dikatakan, yaitu roh kebenaran. Nah, penolong yang lain yang akan menyertai kita selama-lamanya disebut roh kebenaran. Dunia hari ini sibuk mendeskripsikan kebenaran berdasarkan isme dan alirannya. Kita sendiri ketika kita mengungkapkan sesuatu yang keluar dari mulut kita, kita tidak mau dipersalahkan. Atau ada enggak yang waktu Anda mengucapkan sesuatu dan Anda tahu itu salah atau mau dipersalahkan? Semua orang ketika dia mengungkapkan sesuatu, dia berpikir itu paling baik, paling benar. Dunia, saya mau katakan dunia ini krisis kebenaran. Masing-masing membangun kebenaran. Masing-masing membangun kebenaran, mempertahankan kebenaran. Atas nama kebenaran yang semu ini orang bunuh-bunuhan. Makanya dikatakan aku akan berikan penolong yang lain yang akan menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Ini yang saya suka banget bagian ini. Dia tidak sekedar penolong, tapi dia penolong sebagai roh kebenaran. Roh kebenaran. Kata kebenaran di sini aletheia, ya, kebenaran. Coba kita baca di dalam Yohanes pasal 8:32. Ini ayat yang sangat populer. Dikatakan begini, kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. The truth will set you free. Jadi waktu kita berserah kepada kehendak Roh Kudus, berserah kepada kehendak Roh Kudus menolong atas dasar kehendaknya sepenuhnya, maka kita hidup dari kebenarannya. Dan karena kita hidup dari kebenaran, yaitu kehendak Roh Kudus, maka hidup ini akan bebas. Saya belajar hidup seperti itu. Hidup oleh iman. Yang saya hanya tahu Tuhan penolong. Yang saya tahu Tuhan juru selamat. Yang saya tahu Tuhan sumbernya. Mau bagaimana terserah Tuhan. Sebab kalau ada kebenaran Kristus hidup di dalam diri kita, Alkitab katakan the truth will set us free. Kita nggak terintimidasi. Bayangkan ada orang yang hidup dari karunia-karunia, banyak ngomong karunia, tapi hidupnya stres, depresi, terintimidasi buat apa? Kita lompat-lompat dengan karunia, tapi ternyata hidupnya terintimidasi. Nggak ada pesan kemerdekaan, nggak diproklamasikan itu. Iman yang sesungguhnya. Kebenaran di dalam Allah Roh Kudus sebagai penolong. Ada di dalam kita, kita berserah, kehendak Tuhan jadi. Dan kebenarannya hidup di dalam diri kita. Kebenaran itu akan memerdekakan kita. Sekalipun pada keadaan tertentu, contoh Lukas pasal 12. Kita lihat metafornya. Lukas 12 ayat 11-12. Apabila orang menghadapkan kamu kepada majelis atau kepada pemerintah dan penguasa, jangan khawatir bagaimana dan apa yang harus kamu katakan untuk membela dirimu. Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Anak-anak muda, jangan ambil ayat ini kemudian saudara pulang nggak usah belajar. Nanti Roh Kudus kasih. Ya. Nggak usah belajar, Roh Kudus kasih. Bukan itu konteksnya. Perhatikan, saya suka kesaksian Kaleb. Ketika dia dihadapkan di dalam pengadilan, Roh Kudus taruh kemampuan itu. Dan dia bisa keluar, dia bisa memenangkan case-nya.
Dia nggak punya latar belakang hukum. Nggak punya. Nah, perhatikan yang saya mau angkat di sini adalah sebab pada saat itu juga, itu konteks waktu. Roh Kudus akan mengajar apa yang harus kamu katakan. Kita gitu. Kalau kita berserah kepada Tuhan, pada saatnya Roh Kudus akan bekerja pada konteks apa yang Tuhan kehendaki. Itu loh keistimewaan orang percaya di situ. Waktu kita belajar percaya kepada Tuhan, kita nggak tahu lagi bagaimana. Bukan berarti kita tidak memberdayakan potensi kita, memberdayakan. Tapi pada saat-saat yang dalam tanda petik kritis kita nggak tahu apa-apa, nggak usah takut. Roh Kudus, Alkitab katakan, Roh Kudus akan bekerja di saat-saat seperti itu sekalipun. Itu yang saya maksudkan dengan Kisah Rasul pasal 2 ayat 4. Konteks kebutuhannya pada waktu itu, apa yang menjadi kehendak Roh Kudus, yaitu berkata-kata dengan bahasa, karena itu kebutuhan banyak bangsa yang harus dimenangkan. Ada visi Tuhan untuk menangkan bangsa-bangsa. Kita ini juga di kampusmu, di kantormu, di bisnismu, di aktivitas sosialmu, Tuhan tahu, Roh Kudus tahu bagaimana dia akan pakai Anda untuk menangkan orang lain. Amin. Saya mau katakan begini, bahwa kalau saudara menangkan orang lain untuk datang kepada Tuhan, tidak mesti sekalipun kalau Tuhan mau, itu terserah Tuhan. Contoh aja, tidak berarti kemudian kita datang orang belum kenal Tuhan, tiba-tiba kita berbahasa roh. Bisa saja. Tapi Tuhan punya cara yang sangat luar biasa, sama dengan Kisah Rasul pasal 2. Untuk pakai kita dengan apa yang Roh Kudus kehendaki, supaya kita menangkan orang lain. Kita punya Allah yang punya wisdomnya yang gak terbatas. Yang tidak hanya bekerja dari satu metode saja, enggak. Ya tentu kita percaya untuk berkata-kata dengan bahasa lidah, kita percaya itu. Alkitab katakan untuk membangun dirimu sendiri. Baik. Tapi kalau kita tarik pada konteks yang lebih besar dari itu, bangun kerinduan kita kepada Roh Kudus sumber, Roh Kudus sumber, Roh Kudus itu dulu. Kalau kita berserah kepada sumbernya, bukan kepada metodenya, kita tahu apa yang terbaik ketika Roh Kudus taruh di hidup kita untuk jadi berkat buat bangsa-bangsa. Karena banyak kali tujuannya benar, caranya yang salah. Caranya yang salah. Jadi kita gereja Tuhan perlu mengerti untuk memahami. 1 Tesalonika 1 ayat 5. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tapi juga dengan kekuatan Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Saudara, saya senang jemaat GPD Brisbane Gold Coast, saya senang sejak muda. Kalau dia setia beribadah, setia berdoa, ayo bisa melayani Tuhan, bisa khotbah. Bisa khotbah. Ada yang bilang, Pak, takutnya kalau mereka salah, nanti kita beresin. Nanti. Yang penting dia setia, dia berdoa. Kalau dia setia, dia berdoa sungguh-sungguh, Roh Kudus akan pimpin dia untuk menyatakan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Amin. Lebih enak begitu malah. Yang baru belajar, diajar, ngerti, Roh Kudus yang pimpin daripada yang sudah malah berbeda. Ya. Nah, Alkitab katakan, sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan dengan kata-kata tapi juga dengan kekuatan Roh Kudus. Pelayanan firman itu, pengalaman saya sebagai gembala sudah 22 tahun lebih. Jadi gembala, full time sebagai gembala. Dan saya percaya bahwa minggu demi minggu dalam pelayanan, mimbar demi mimbar dalam pelayanan, itu karena Roh Kudus. Karena Roh Kudus. Saya selalu ulang gitu. Kalau bukan karena kuasa Roh Kudus, saya nggak kuat, nggak sanggup. Roh Kudus yang memampukan sehingga hari ini pun masih bisa di hadapan saudara menyampaikan apa yang menjadi hati Tuhan buat kita. Itu pekerjaan Roh Kudus. Bukan karena hebat. Oh, khotbahnya.
Ya karena jam terbangnya udah panjang. No, bukan itu. Tapi karena Roh Kudus yang bekerja, Roh Kudus yang taruh, Roh Kudus yang pimpin. Makanya pelayanan bukan atas dasar hebat, bukan. Dan saya suka di GPD Brisbane, pelayan-pelayan setiap kali mereka khotbah mereka mengandalkan Roh Kudus. Haleluya. Loh itu yang saya rasa. Kecuali Anda berkhotbah dan merasa lebih hebat dari yang lain. Tapi yang saya rasa, dan saya bertanggungjawabkan itu di hadapan Tuhan. Lukas 11 ayat 13, ayat yang terakhir. Puji Tuhan, katakan amin. 11 ayat 13. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Ia akan berikan Roh Kudus kepada mereka yang memintanya. Minta dong, gak apa-apa, minta kan kepada Bapa. Anak bebas minta sama orang tua. Apa yang menjadi kebutuhan anak hanya orang tua yang tahu. Kita boleh dong minta sama Bapa, boleh gak apa-apa. Tapi Bapa akan kasih apa yang terbaik, apa yang menjadi kehendaknya. Jangan paksa Bapa, jangan paksa orang tua kita memberikan apa yang kita mau. Anak umur 2 tahun minta parang dong, kan gak mungkin. Jadi konteksnya jelas, kita boleh minta kepada Bapa. Ingat, Roh Kudus sebagai penolong. Di hidup kita saat ini, siapapun Anda butuh pertolongan. Ini pesan saya di sini. Siapapun Anda butuh pertolongan. Dan pertolongan yang kita punya adalah pertolongan dari Roh Kudus. Pertolongan dari Tuhan sendiri. Alkitab menyebut roh kebenaran. Itu privilege banget. Sejauh mana sih temanmu bisa menolong? Sejauh mana orang tuamu bisa menolong? Sejauh mana duitmu bisa menolong? Tapi kalau Roh Kudus menolong, Alkitab dia akan menuntunmu kepada segala kebenaran. Alkitab pekerjaan Roh Kudus adalah menginsafkan dunia tentang kebenaran. Menginsafkan dunia tentang kebenaran. Ngerti dulu, Roh Kudus ku perlu engkau. Roh Kudus ku rindu engkau. Minta itu. Di dalam kita berdoa meminta Roh Kudus bisa memenuhi kita, memenuhi dan memberi kita manifestasi, memberi kita karunia. Roh Kudus bisa beri kapan saja. Boleh kalau Tuhan mau. Enggak cuma waktu berdoa 10 malam. Waktu kita minta, Roh Kudus tolong. Ingat, waktu kita mengharapkan pertolongan Roh Kudus, apapun yang sedang kita hadapi, harapkan dia sumber pertolongan. Roh kebenaran. Tunduk kepada apa yang dikehendakinya. Sebab belum tentu apa yang kita pikir paling strategis, belum tentu itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Apa yang kita pikir paling tepat, belum tentu itu yang dikehendaki Tuhan. Apa yang kita pikir paling benar, paling match, tapi belum tentu itu atau dia yang dikehendaki Tuhan. Belajarlah untuk berkata, Roh Kudus ku perlu engkau. Kehendakmu jadi atas hidupku. Ku minta kehendakmu jadi. Roh Kudus tolong pekerjaanku seperti ini. Roh Kudus tolong bisnisku seperti ini. Roh Kudus tolong studiku seperti ini. Roh Kudus tolong keluargaku seperti ini. Roh Kudus tolong relasiku dengan orang lain seperti ini. Roh Kudus tolong. Roh Kudus tolong. Roh Kudus tolong. Roh Kudus tolong. Dia dijanjikan sebagai penolong. Saya gak bisa nolong. Orang lain gak bisa nolong. Tapi Roh Kudus bisa menolong. Dan kalau Roh Kudus yang intervensi, itu pasti absolut benar. Memerdekakan. Sebab kebenaran yang dari Yesus itu kebenaran yang memerdekakan. Kalau kita berdoa dan berserah kepada kebenaran Kristus, kita akan lebih enjoy dengan beriman kita. Rahasia saudara mau menikmati perjalanan dengan Tuhan. Katakan, ya Tuhan, aku berserah. Ya Roh Kudus, pimpinku di setiap jalan. Singers, musik.
Ayo, angkat satu pujian. Nyanyikan satu lagu.